Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, masih mengenai video Daniel Mananta ya yang mengatakan bahwa di patung ada unclean spirit atau roh jahat, yang kemudian video ini ditanggapi dengan cukup keras ya oleh salah satu YouTuber ya yang bernama The King Gadas di channelnya yang bernama Verbum Veritatis ya, yang kemudian dihubung-hubungkan dengan salah satu ustadz kita ya, yaitu Ustadz Abdul Somad. Di salah satu bagian dari video Daniel Mananta tersebut, dia ada mengatakan bahwa pembuatan patung yang kemudian disembah-sembah adalah perbuatan bodoh. Dia mendasari pernyataannya pada Bible Kitab Yesaya pasal 44 mulai ayat 13 sampai 20. Sekarang kita lihat dulu ya cuplikan video Daniel Mananta ini ya. Ini aku copy dari akun TikToknya Daniel Mananta sendiri ya. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke, kalau kita lihat di kitab Yesaya pasal 44 mulai ayat 13 sampai 20, terutama di ayat 17 dan 18 ya, dikatakan di sini, ini aku ambil dari Alkitab Sabda ya, di kitab Yesaya pasal 44. Ya, kalau kita lihat di dua ayat ini saja ya, dikatakan di sini di ayat 17, dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Di ayat 18, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Nah, dari kedua ayat ini ya, sudah nyata baik secara tersurat maupun tersirat, bahwa ada kebodohan pada tindakan untuk membuat patung, dan pantas saja kalau pelakunya dikatakan bodoh. Namun di videoku kali ini, aku juga ingin menunjukkan bahwa ada ayat Bible yang dengan sangat jelas dan gamblang mengatakan bahwa para pembuat patung sesembahan itu adalah orang-orang bodoh dan dungu. Tapi anehnya, ayat yang kusebutkan tadi berusaha direkayasa oleh oten kalangan tertentu ya, dan memasukkannya ke dalam Bible terjemahan baru. Ayat yang kumaksud adalah ayat kitab Yeremia pasal 10 ayat 8 ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Di dalam Bible terjemahan LAI ini, terjemahan ayatnya ditulis sebagai berikut ya. Yeremia 10 ayat 8. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Kemudian di ayat berikutnya ya, aku bacakan satu ayat berikutnya. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Sementara di Bible terbitan lain yang lebih tua, dan di Textus Receptus King James Bible, ayat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah seperti ini. Ini kita bisa lihat di Alkitab Sabda ya, yang terjemahan dalam bahasa Inggris. Misalnya di terjemahan NIV ini ya, New International Version ya kalau nggak salah. They are all senseless and foolish. They are taught by worthless wooden idols ya. Kata they atau mereka di sini ini merujuk kepada si pembuat patung ya, bukan patung itu sendiri. Oke. Nah, di terjemahan King James Version juga ya bisa kita lihat di sini, but they are altogether brutish and foolish. The stock
is a doctrine of vanities. Oke, kalau kita copy ini ya, dan kita terjemahkan ke dalam Google Terjemahan, bisa dilihat di sini ya terjemahannya. Tapi mereka sama sekali kejam dan bodoh. Stok adalah doktrin kesia-siaan. Nah, kata mereka di sini ini bukan menuju kepada patungnya, tapi merujuk kepada si pembuat patung. Nah, kalau kita lihat di sini dari terjemahan bahasa Inggrisnya, dari New International Version atau NIV tadi, nah kita bisa lihat di sini ya, bahwa semua kata they ini merujuk kepada pelaku ya, atau person yang membuat patung, bukan patung itu sendiri. Bisa kita lihat ya, they cut a tree out of the forest, atau mereka memotong sebuah pohon yang diambil dari hutan, gitu ya. Dan seorang tukang ukir ya, atau tukang pahat membentuknya dengan pahatnya. Kemudian di ayat 4, mereka menghiasinya dengan barang-barang yang terbuat dari perak dan emas. Dan seterusnya ya. Nah, jadi kata they di sini adalah merujuk kepada si pembuat patung ya. Makanya di sini dibuat they are senseless and foolish. They are taught by worthless wooden idols ya. Bisa kita coba translatekan lagi. Dikatakan di sini ya, mereka semua tidak berakal dan bodoh. Mereka diajari oleh berhala kayu yang tidak berharga. Jadi kata mereka di sini merujuk kepada si pelaku yang membuat patung. Bukan si patungnya ya, bukan si berhalanya, tapi si pelaku yang membuat patung berhala tersebut. Oke? Demikian juga ya kalau kita merujuk kepada Textus Receptus Bibles ya, yang King James Bible tahun 1611 ya, Yeremia pasal 10 ayat 8. Di sini they are together brutish and foolish. Oke, so, kata they di sini ya juga merujuk kepada si pembuat patung berhala. Kita bisa lihat ya, kita translate ke bahasa Indonesia. Dikatakan di sini, tapi mereka sama sekali kejam dan bodoh. Stok adalah doktrin kesia-siaan. Oke, kata mereka di sini adalah pelaku pembuatan patung berhala. Oke, bukan si patungnya atau si berhalanya ya. Nah, dari perbandingan antara terjemahan LAI dengan terjemahan yang lebih tua ya, yang ada di Bible-Bible yang lebih tua, juga di dalam Textus Receptus KJV tadi ya, jelas terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Yang terjemahan LAI mengatakan bahwa si patung berhala itulah yang bodoh dan dungu. Sementara di Bible-Bible yang lebih tua ya, jelas dikatakan bahwa si pembuat patunglah yang bodoh dan dungu. Oke? Jadi dari mana ya LAI mengambil sumber rujukan ayatnya, sedangkan di Bible terjemahan yang lebih tua menyatakan hal yang berbeda. Hal ini adalah rekayasa terjemahan yang luar biasa, amazing ya. Hasil kreativitas orang-orang cerdas yang menolak dikatakan dungu oleh kitabnya sendiri. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta adalah benar adanya ya, dan bisa dibilang Biblia. Tapi ya kita diharap untuk maklum sajalah ya, karena pelintiran-pelintiran terjemahan seperti ini memang cukup banyak terjadi di dalam Bible. Ya, salah satu rekayasa terjemahan yang sangat mirip polanya dengan pola kejadian di ayat ini adalah seperti pada ayat 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Kita lihat ya. Ini ayatnya ya, di 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Terjemahan baru ya, dikatakan di sini, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ya, ini adalah ucapan si Paulus ya. Sedangkan di terjemahan lama ya, ini tahun 1954, dikatakan di sini ya terjemahannya, tetapi biarlah begitu. Aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik, aku tangkap kamu dengan muslihat. Oke. Tidak ada kata-kata kamu katakan di sini ya. Tidak ada kata-kata itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, yang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kita lihat yang KJV ya.
But be it so, I didn't burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you with guile. Oke. Kemudian kalau kita lihat di Kodeks Sinaiticus ya, yang 2 Corinthians atau 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Oke, kita lihat nih pasal 12, kita lihat yang ayat 16. Sama ya terjemahannya dengan yang di KJV. But be it so, I didn't become a burden to you, but being crafty, I caught you with guile. Oke? Nah, sekarang coba kita translate ini ya ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya menjadi, tapi biarlah begitu, aku tidak menjadi beban bagimu, tapi karena licik, aku menangkapmu dengan tipu muslihat. Jelas di sini ya, tidak ada kata sisipan kau katakan ya, seperti yang diterjemahkan dalam Bible LAI tadi ya. Demikian juga kalau kita terjemahkan ya, yang Bible KJV. Sama ya, terjemahannya kira-kira. Tapi biarlah begitu, aku tidak membebanimu. Namun karena licik, aku menangkapmu dengan tipu muslihat. Oke? Juga tidak ada kata-kata sisipan kau katakan ya. Karena memang aslinya, ayat aslinya itu memang tidak ada kata-kata itu. Jadi jelas di sini ya, bahwa kata-kata kamu katakan, ini adalah kata-kata sisipan. Dari mana datangnya kata-kata kamu katakan ini? Apakah dari ilham Roh Kudus ya, yang sering mereka gembar-gemborkan ya, yang katanya mengilhami penulis Bible. Sementara di Bible tertua tidak ada kata-kata ini ya. Dan di sini sudah sangat jelas ya, bahwa berdasarkan terjemahan yang lebih tua ya, si Paulus itulah yang sudah menjerat orang-orang dengan kelicikan dan tipu dayanya. Tapi dengan adanya kata-kata sisipan kamu katakan ini, si penterjemah Bible zaman sekarang ini ya, itu berusaha untuk menyelamatkan muka si Paulus yang sebenarnya sudah mengakui kebohongannya ya, dengan membalik tuduhan tersebut kepada orang lain. Oke, luar biasa ya terjemahan kayak begini ya. Demikian ya teman-teman. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk dukung terus channel-channel Muslim di YouTube supaya bisa membantu saudara-saudara seiman kita ya dari usaha-usaha penyesatan yang dilakukan oleh roh-roh penyesat ya, yang berkeliaran di sekitar kita, yang bertujuan untuk memurtadkan kita keluar dari Islam dan mengikuti ajaran mereka ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.